Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Alifa Rohmah, bisa dipanggil Vita. NIM 25108840085 dari Universitas Islam Blitar. Hari ini saya akan mewawancarai seorang ibu guru di sekolah MI Nurul Jadid Kolomayan untuk mencari tahu apa saja kendala masalah pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, saya akan mengangkat tema TIPEK untuk wawancara saya hari ini. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu TIPEK. TIPEK adalah pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar suatu materi dengan menggunakan metode pedagogi yang tepat dan dibantu oleh alat teknologi yang sesuai. Dalam TIPEK, seorang guru yang ideal harus menguasai 3 domain dasar, yaitu content knowledge, pemahaman mendalam tentang isi materi. Yang kedua, pedagogical knowledge, pemahaman tentang proses, strategi, dan metode mengajar. Yang ketiga, technological knowledge, pemahaman tentang berbagai alat teknologi, mulai dari yang rendah seperti buku, papan tulis, hingga sampai yang tinggi seperti software, internet, dan AI. Selanjutnya saya akan mewawancarai ibu gurunya. Tonton terus ya. Halo semuanya, sekarang saya sudah bersama ibu guru yang akan saya wawancarai. Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Vita Alifa Rohmah dari Universitas Islam Blitar. Sebelumnya dengan Ibu siapa ini? Saya Laila Gusti SPDI, saya guru kelas 6 dari MI Nurul Jadid Kolomayan. Oh iya Bu. Langsung lanjut saja ke pertanyaan ya Bu. Ya, monggo. Seberapa jauh pemahaman jenengan tentang kasus TIPEK di sekolah panjenengan? Sepengetahuan saya, TIPEK itu penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi, bagaimana kompetensi guru menggunakan teknologi untuk generasi Gen Z dan Gen Alpha ya sekarang itu. Kalau pembelajarannya hanya menggunakan pembelajaran konvensional, saya kira kurang menarik bagi anak-anak. Lalu apa contoh penerapan TIPEK pada setiap harinya di sekolah panjenengan? Untuk penerapan TIPEK di kelas saya terutama, saya sudah pernah menggunakan aplikasi yang berbasis teknologi. Misalnya saya menggunakan Quizzes, Kahoot, dan sebagainya. Lalu apa faktor penghambat TIPEK di sekolah panjenengan? Faktor penghambat TIPEK sebenarnya pada fasilitas. Jadi fasilitas teknologi di sekolah kami itu kurang memadai. Seperti itu. Lalu apa dukungan sekolah terhadap TIPEK dalam pembelajaran? Dukungan sekolah sebenarnya sekolah berusaha untuk memberikan fasilitas, namun sampai sejauh ini fasilitas yang ada saya kira belum memadai. Lalu apa risiko siswa di MI jenengan di era digital saat ini? Risikonya mereka lebih banyak menggunakan teknologi AI untuk mengerjakan tugas tanpa mereka membaca lebih dalam atau memahami materi. Jadi biasanya kalau kami memberikan tugas, itu mereka buka ChatGPT atau yang lainnya. Itu kan hanya sekedar mereka tahu jawabannya tanpa tahu lebih dalam pemahamannya bagaimana. Lalu apa dampak konsekuensi jangka panjang bagi guru digital? Jangka panjangnya untuk yang positif ya. Yang positif berarti kami harus senantiasa siap untuk menghadapi kemajuan teknologi, sehingga kami sebagai guru harus tetap belajar dan terus belajar untuk menguasai teknologi. Untuk negatifnya yaitu tadi, anak-anak akan lebih fokus kepada teknologinya saja tanpa tahu bagaimana proses dari materi yang kami berikan.
Lalu apa strategi sukses yang panjenengan atau guru lain tingkatkan? Strateginya kalau untuk saat ini masuk Gen Z dan Gen Alpha itu kalau kami hanya menggunakan metode ceramah saja misalnya itu tidak akan masuk. Jadi kami tetap menyisipkan sedikit-sedikit teknologi yang ada pada zaman sekarang ini tanpa mengurangi proses pembelajaran yang seharusnya ada. Sekarang ada deep learning kan ya, pembelajaran mendalam seperti itu. Jadi kami memadukan antara metode belajar yang sesuai dengan Gen Z dan dipadukan dengan teknologi yang sudah ada saat ini. Lalu apa rekomendasi berkelanjutan untuk sekolah MI panjenengan? Rekomendasinya ya kami senantiasa berusaha untuk mengikuti teknologi, perkembangan teknologi yang ada sehingga kami pun sebagai tenaga pendidik senantiasa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan untuk mengembangkan pembelajaran di MI. Baik, Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Berdasarkan hasil analisis terhadap proses pembelajaran di MI Nurul Jadid, dapat disimpulkan bahwa penerapan kerangka kerja TIPEK masih menghadapi hambatan struktural yang cukup signifikan. Meskipun para guru telah memiliki landasan pedagogis yang kuat dan pemahaman materi yang mendalam, keadaan infrastruktur teknologi seperti TV atau proyektor di ruang kelas menyebabkan rantai integrasi TIPEK menjadi tidak utuh. Kesenjangan ini membuat potensi materi digital yang seharusnya bisa memvisualisasikan konsep-konsep abstrak bagi siswa usia dasar menjadi terhambat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tanpa dukungan alat teknologi yang memadai, kreativitas guru dalam merancang desain instruksional berbasis digital tidak dapat terwadahi secara maksimal, sehingga transformasi pendidikan yang lebih modern dan interaktif di tingkat madrasah belum dirasakan sepenuhnya oleh para siswa. Melihat kondisi tersebut, dapat saya simpulkan bahwa diperlukan langkah nyata dan sinergi dari berbagai pihak untuk menutup celah keterbatasan fasilitas ini. Yang pertama, dari pihak manajemen madrasah perlu meninjau kembali prioritas anggaran dengan mulai mencicil pengadaan perangkat teknologi pendidikan yang bersifat krusial sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas lulusan. Yang kedua, bagi para pendidik, keterbatasan alat sebaiknya tidak memadamkan semangat inovasi. Guru dapat mengoptimalkan penggunaan perangkat yang lebih personal atau mencari metode low touch yang tetap mengandung unsur literasi digital namun tetap efektif dalam menyampaikan pesan. Yang terakhir, sangat disarankan adanya komunikasi yang lebih terbuka antara sekolah dengan komite atau wali murid untuk mencari solusi swadaya atau skema pinjam pakai alat. Sehingga proses pembelajaran berbasis TIPEK tidak lagi sekedar menjadi teori di atas kertas, melainkan menjadi pengalaman belajar harian yang nyata bagi siswa MI demi menghadapi tantangan zaman yang semakin digital.
Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.